Ya, baik, kita lanjut anak-anak sekalian setelah antum mendapat, pengarahan, setelah antum mendapat, petunjuk di dunia nyata melalui salah seorang guru yang paling tampan di Bangsa Senjai. Selanjutnya kita lanjutkan di dunia maya sebagai petunjuk, teknis proses pembelajaran kita, pada kesempatan kali ini. Jadi kita berangkat dari, masalah, sesuai dengan modelnya, atau nama modelnya problem based learning. Jadi kita berangkat dari masalah. Ya, jadi kita jadi teringat gitu, bagaimana kalau dalam keseharian ini, banyak masalah, banyak problem, ketika kita mampu, melewatinya dengan baik, apalagi sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka yakin pasti proses-proses menghadapi masalah itu yang akan mendewasakan kita gitu. Asik. Mantap. Ya, jadi masalah kita ini, Al-Quran punya nickname atau enggak? Jadi kami istilahkan di sini nickname, atau enggak nickname, nama panggilan. Jadi sepengetahuan antum, Al-Quran itu hanya Al-Quran aja namanya atau ada nama-nama lain? Nah, alasannya apa gitu? Kalau ada nama-nama lain, hikmahnya apa gitu? Eh, Contoh misalnya gini, nama lengkap kami itu Al-Kautsar Kalebi. Tapi di Sidrap kami biasa dipanggil Pak Kausar atau biasa dipanggil Kak Kausar. Di Sinjai kami biasa dipanggil Pak Al gitu atau Kak Al atau biasa ada YD Al gitu. Nah, jadi itu gambaran sederhana, gambaran singkat gitu. Seorang Al Kautsar aja itu punya nama panggilan atau nama lain gitu. Another name. Tujuannya pasti ada, kondisinya pasti ada. Nah, Al-Quran kurang lebih kayak gitu juga. Ah, itu gambaran nih. Nanti ke depan tetap kita akan mulai dari pengertian Al-Quran, baik itu secara etimologi dan terminologi. Nanti pada video berikutnya yang kami sudah siapkan, media pembelajaran itu insya Allah akan dikupas secara lebih mendetail lagi. Nah, Al-Quran itu seperti apa sih? Kayak gimana sehingga Al-Quran itu bisa bikin kita excited gitu. Nah, ini tadi, setidaknya, melalui pertemuan kita ini, kita bisa, memahami dan ujung-ujungnya insya Allah kita bisa membedakan dan menganalisis etimologi menurut pandangan Al-Lihyani, Al-Farra, Al-Ash'ari, Az-Zujjad, dan Asy-Syafi'i. Eh, nah, ini sedikit ada eh, kesimpulan. Nanti akan lebih detail lagi pada video yang kami sudah siapkan berikutnya sebagai media antum. Nah, secara terminologi kami mengambil tiga ulama besar pendapatnya yang setidaknya bisa mewakili dan insya Allah dapat menambah khazanah keilmuan kita menurut Syekh Muhammad Hudari Bey, Subhi Saleh, dan Muhammad Abdul. Nah, ini poin-poin yang kami coba tampilkan. Nah, jadi Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya dan seterusnya. Poin-poin ini kami coba apa namanya gitu, memberikan gambaran bahwa Al-Quran itu seperti ini loh. Nah, nah selanjutnya kita sampai pada masalah nama-nama Al-Quran. Ya, nah, ada yang tahu nak nama-nama Al-Quran? Al-Quran itu setidaknya menurut kita ambil satu contoh, dalam kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti, setidaknya ada 55 nama gitu. Eh, Bahkan pendapat lain menurut seorang ulama yang bernama Az-Zarkashi,
itu mengatakan ada 78 nama dari Al-Quran itu sendiri. Wow. Tapi setidaknya insya Allah eh, ada 5 nama-nama populer yang bisa mewakili, dan dari 5 nama ini setidaknya itu bisa merepresentasi dari kontekstualisasi kehidupan sehari-hari kita. Nah, insya Allah kita akan lanjut di video berikutnya, media pembelajaran yang kami sudah siapkan, dan insya Allah anak-anakku bisa buka ketika kami sudah mengarahkan pembagian kelompok. Ya, tujuannya di sini pembagian kelompok supaya kita bisa menghidupkan kerjasama gitu, saling menghargai pendapat antum. Namun tentunya di samping kalian kerjasama, saling menghargai, insya Allah kami akan tetap mendampingi, membimbing, mengarahkan. Kita sama-sama mencari kesimpulan, poin-poin penting dari model pembelajaran kita, problem based learning, pada kesempatan kali ini. Ya, next kita pindah.